Hey, balik lagi di channel Anam Irfani. Di video kali ini masih bahas tentang Thailand ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang cross culture. Jadi apa itu cross culture? Cross culture adalah perbedaan budaya, pertukaran lintas budaya. Atau gampangnya gini deh, kalau kita kan ada di sini gitu kan, terus kita pergi ke tempat lain dan nyampe sana kita agak kaget gitu ya. Loh, di sini kok kayak gini ya? Di tempatku kan kayak gitu. Nah, kayak gitulah, kayak ada perbedaan terus kita agak kaget gitu. Orang aku yang dari Jawa Tengah ya kan, terus aku kuliahnya di Jawa Timur, itu aja udah kena cross culture, udah kayak agak beda gitu, dari bahasanya sama-sama Jawa padahal, terus makanannya sama-sama Jawa padahal ya kan udah agak berbeda. Apalagi dari Indonesia ke Thailand pasti banyak perbedaannya. Nah, buat kalian yang nantinya mau ke Thailand dan udah tahu cross culture atau perbedaannya kayak gimana ya, kalau kalian ke sana nanti biar gak kaget-kaget amat gitu ya, bisa dipersiapkan kayak gitu. Oke, jadi sekarang aku mau ingat-ingat lagi cross culture atau perbedaan apa aja yang ada di Thailand dan Indonesia. Yang pertama pastinya makanan, ya kan? Makanannya pastinya berbeda dari segi rasa, bentuk, dan segala macam. Yang paling aku perhatiin adalah rasanya. Apalagi aku tinggalnya di Jawa ya, dan kebanyakan muter-muternya di area Jawa gitu kan. Ya, di Jawa rasanya agak gurih-gurih gimana gitu kan. Kalau di Thailand itu asam, kecut. Jadi makanan Thailand itu lebih ke asam atau kecut dan dipadukan dengan pedas. Makanan Thailand kalau udah pedas banget, udah asam banget. Dan cross culture tentang makanan ini langsung aku dapetin di malam pertama waktu aku nyampe di Thailand. Jadi ceritanya kayak gini, aku kan waktu itu PPL dan KKN ya, sama temanku cewek nih di satu lokasi. Nah, sebelum nyampe di lokasi itu, yang punya rumah atau yang nantinya rumahnya kita tinggalin, atau gampangnya sebut aja mama deh, karena aku juga manggilnya mama gitu. Nah, mama ini ngajakin kita makan dulu sebelum nyampe lokasi atau sebelum nyampe rumahnya. Kita diajakin makan, terus kita ditawarin makanan, kan kita nggak tahu nama-nama makanan di sana kayak apa. Tapi mama ini kan punya anak yang kuliah di Indonesia, jadi dia sering ke Indonesia dan tahu nama-nama makanan di Indonesia. Dia tawarin mau nasi goreng apa bakso gitu kan. Aku berhubung aku lapar, aku nasi goreng deh gitu kan. Nah, temanku si cewek ini dia pesannya bakso karena dia nggak terlalu suka makan nasi. Akhirnya udah kita dipesanin, tapi kayak gini ceritanya, tempat makannya kayak lokasi duduknya itu kita berbeda gitu. Jadi yang cowok misal di sini, yang cewek di sini gitu kan. Nah, yang ini cowok-cowok semua, ini cewek-cewek semua. Pelayannya salah ngasih makanan, ketuker gitu. Aku tadinya pesen nasi goreng, dianterin bakso, terus yang temanku cewek dianterin nasi gorengnya kayak gitu. Dan temanku cewek ini kan nggak bisa tuh, aduh aku nggak bisa makan nasi, dia nggak suka nasi gitu, emang aneh tuh orang tuh. Akhirnya kayak kita ngomong-ngomongin dari jauh, gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya aku, ya udah makan aja, nggak bisa, udah makan aja. Itu akhirnya ya udah kita makan. Nah, kan udah megang bakso ya kan, megang bakso, namanya makan bakso. Aku suka pedes ya kan. Nah, kalau di Indonesia gitu kan banyak kayak ada ini saus, ini kecap gitu kan, banyak banget gitu di depan. Terus ada kayak acar-acar apa gitu. Udah ada tempatnya tuh. Nah, aku wah ini saus, kasih saus banyak. Bukan saus sih, aku kasih sambal banyak gitu. Terus kasih saus biasalah. Terus waktu aku makan, kecutnya minta ampun, masya Allah. Itu yang aku kasih banyak banget tadi, bukan sambal, tapi kayak acar, tapi warnanya mirip sambal. Gimana ya, aku ada fotonya. Dari satu mangkok bakso itu perjuangan menghabiskannya. Ya namanya dibeliin ya, masa gak dimakan ya kan. Terus gimana ya gitu. Nah, itu udah malam pertama, hari pertama nyampe, belum nyampe lokasi malah udah langsung kena cross culture-nya. Dan jadi setelah kejadian itu, tiap ada makanan pasti aku cicipin dikit, terus aku makan, aku cicipin dikit, aku makan. Udah, itu adalah pengalaman pertama yang sangat berharga sekali tentunya, ya kan. Nah, masih tentang makanan, yang aku agak perhatiin lagi itu adalah di warung makannya atau di restoran-restoran, entah besar entah kecil, itu di sana kebanyakan nyediain air minum gratis. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita beli nasi goreng atau mie ayam atau bakso atau apa aja lah,
kita kan biasanya udah beli makanannya, terus kita juga beli minumannya kayak gitu kan. Pedagangnya juga biasanya nawarin gitu, esnya apa, minumnya apa mas, gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di sana enggak, jadi kita udah disediain air putih tadi, jadi kita tinggal pesan makan. Kalau kita pengen minuman yang manis, entah kopi entah es, itu kita bisa pesan lagi, dan dia juga gak nanya mau minum apa karena minumnya udah ada disediakan. Air putih itu selalu ada, menurutku kayak gitu. Kemanapun aku beli makan di warung selalu ada itu air. Nah itu menurutku oke banget sih, oke banget, keren. Ngomongin soal air atau minuman, itu masih ada kelanjutannya lagi tentang es batu. Nah di sana itu nggak tahu itu semua tempat di Thailand atau cuman daerah-daerah yang aku tinggalin ya, tepatnya di daerah Thailand Selatan, itu mereka itu kayak ketergantungan banget sama es batu. Jadi es batu itu kayak banyak banget yang jualan di toko-toko gitu ya. Tiap toko ada jualan es batu yang kristal, terus yang bolong-bolong itu ya, itu juga ada banyak. Mereka itu minum air putih aja itu selalu dikasih es batu gitu. Kebanyakan kayak gitu, jarang banget minum ya biasa-biasa aja, minum air putih, minum gitu. Minuman apa aja ya, kayak ada es batunya aja gitu. Jadi ya yang jual es batu banyak banget di situ. Lumayan ya buat usaha. Dan mereka itu suka banget ngasih es batu itu banyak banget gitu. Jadi misal kita beli Thai tea gitu ya, kita beli Thai tea ini misal apa namanya, tempat minumnya segini gitu, yang botol plastik gitu kan, es batunya sampai penuh tuh, penuh banget es batu, terus baru dikasih air gitu kan. Kalau orang sana minum es kayak gitu itu langsung diminum aja gitu, sesukanya gitu. Terus nanti airnya habis gitu kan, jadilah es batu, tinggal es batunya aja tuh, nanti es batunya mencair dikit, masih diminum. Kalau aku tuh gak bisa gitu, rasanya kan jadinya gak enak ya, udah gak manis, kayak anyep gitu. Itu mereka suka kayak gitu. Aku minum kayak gitu, manis terus anyep jadi air putih semua kan es batu tadi, rasanya aneh gitu. Tapi mereka terus, menurutku unik lagi itu misal kita ngeteh atau ngopi ya kan, teh panas gitu ya, ngopi panas, itu juga di sana dikasih air sama apa namanya ya, ceret kecil gitu, tempat air minum kecil gitulah. Itu isinya air putih tapi agak panas gitu juga. Jadi kalau kita minum kopinya gitu ya, dikit gitu, terus itu tadi kan airnya yang dalam situ kan anget tuh, kita tambahin lagi seret tuh, terus minumnya lagi, tambahin lagi, ya udah lama-lama anyep juga itu. Terus kalau udah habis gitu tinggal minum air putihnya aja gitu, masih kecampur sama kopi atau tehnya gitu, rasanya ya menurutku aneh aja, mereka kok suka kayak gitu. Kalau kalian gimana, bisa nggak minum kayak gitu atau malah enak kayak gitu? Kalau menurutku sih nggak enak. Masih tentang makanan, ini makanan kayaknya panjang banget kalau diceritain ya, karena perbedaannya banyak banget menurutku. Jadi gini, kalau kita makan di Indonesia, beli makan gitu kan, kepenyetan misal kita beli makan satu porsi ya udah gitu kan. Kalau kita pesan lagi, beli nasinya tambahin kayak gitu kan, agak malu-malu gimana gitu ya. Tapi kalau di sana, oh itu sudah hal yang sangat biasa sekali. Jadi misal kalian ke sana di Thailand gitu ya, di warung-warungnya, apalagi di Thailand Selatan ya, kalau di Bangkok gak tahu. Nah itu kalian misal beli makan gitu ya, beli ini terus nasinya dua ya, nasinya 2 porsi, atau kalian bilang nasinya tambahin gitu, nanti bisa dikasih tambah nasi itu besar gitu. Ya udah, kita bisa nambah sendiri semau kita. Tapi yang menurutku bagus, apalagi di daerah yang aku tempatin dulu ya, itu kalau makan kayak kita ambil nasinya dikit gitu ya, secukupnya gitu kan, terus kita ambil lauknya gitu, kita makan, kita pengen nambah lagi ambil lagi kayak gitu. Jadi kayak enggak kebanyakan ya kan, kalau pengen nambah ya nambah bebas gitu, enggak ada sungkan gitu, tapi juga tetap secukupnya ya kan. Kita ambilnya enggak banyak, enggak langsung banyak gitu, enggak, dikit lauk makan, dikit lauk makan, kayak gitu sih. Nah ngomongin masalah lauk ya, kalau di sana itu nggak tahu kenapa, kalau misal kita berkunjung ke rumah orang, apalagi kalau ada hajatan, apalagi kalau ada kondangan, oh itu tambah banyak banget. Jadi kita berkunjung ke rumah orang aja itu, kalau kita makan gitu ya, dikasih makan gitu kan, itu lauknya udah banyak banget jenisnya gitu, nggak cuma satu jenis, udah ada inilah, ada itulah, ada banyak gitu.
apalagi kalau ada hajatan itu nambah banyak banget lagi, apalagi kalau kondangan itu kayaknya aku udah bahas kalau masalah makanan ya di kondangan, ada di videoku yang sebelumnya, kalian bisa cek aja yang tentang mahar di Thailand, mahar cewek Thailand itu kayaknya aku udah bahas tentang makanannya gimana, yang sebanyak apa, aku udah bahas di situ. Tapi yang aku mau ceritain di sini adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat memalukan tentang makan. Jadi ceritanya kayak gini, aku waktu itu siang-siang gitu masih ya nggak ngapa-ngapain gitulah, dipanggil sama dua muridku. Ya kalau di sana kan aku kalau PPL dan KKN dulu kan makannya kayak ditanggung sama sekolahan gitu kan. Diajakin makan sama dua muridku itu, kali ya yuk kita makan gitu, teacher kita makan kemana tuh, ke situ gitu. Loh, kok ke sana kan gitu, ya ada orang nikahan gitu, ada orang nikahan, oh, makanya di situ disuruh ke situ, yaudah ayo ikut. Aku kirain diundang suruh ke situ gitu. Aku berangkat mau ganti baju, nggak usah, itu aja gitu. Aku pakai baju ospek seingatku, itu pun nggak baju ospekku sendiri, aku pinjam, nggak tahu itu baju ospeknya siapa, lupa. Dan kita udah berangkat sana, disambut makan-makan, habis minta lagi, makan-makan, habis minta lagi, udah kenyang, kita salaman sama mempelainya, terus kita pulang. Dan setelah sampai rumah aku tanya, itu tadi yang nikah siapa? Dua muridku jawab, nggak tahu. Kok nggak tahu? Terus kita tadi makan ke tempat siapa? Nggak tahu. Lah, terus kok kita makan ke situ? Ya nggak apa-apa, kan dia nikah. Jadi kalau ada orang nikah di situ, kita bisa langsung ke sana terus asal makan aja gitu, nggak kenal. Iya, nggak apa-apa. Hah? Dan bener loh, aku nanya ke anaknya mama, ya kan? Dan anaknya mama bilang, ya nggak apa-apa. Kalau ada orang nikah di sini, mau makan ke situ, makan-makan aja gitu. Udah milik umum itu. Wow, kayaknya aku gak mau bikin acara nikahan di sana deh ya. Sama siapa? Oke, itu tentang makan yang aku ingat. Kita lanjut lagi ke yang lainnya. Yang lainnya yaitu yang paling menurutku unik banget adalah kipas angin. Ya emang sih kalau kita gerah gitu ya, kita ya butuh kipas angin. Cuman yang di sini itu yang menurutku lucu itu kayak gini. Jadi di asrama sekolahan tempatku tinggal dulu itu ya, itu kan ada kayak kasurnya murid ini, kasurnya murid ini, kasurnya murid ini gitu kan. Itu satu kasur, satu kipas angin. Itu mereka bawa dari rumah sendiri-sendiri loh kipas anginnya loh. Jadi kayak kasur kipas angin, kasur kipas angin, kasur kipas angin. Gimana nggak lucu coba ya? Kalau kita di Indonesia misal ke asrama gitu ya, ya udah kipas angin satu di pojokan, atau ada dua di pojokan, atau satu di atas, beres kan. Nah itu satu kayak kipas angin pribadi gitu. Ya emang pribadi, mereka bawa sendiri dari rumah. Itu menurutku lucu. Selanjutnya adalah yang menurutku lucu, unik, menarik adalah baju kaos. Jadi di sana ya kan, apalagi di daerah Thailand Selatan ya, kalau di Bangkok kayaknya udah agak beda sih. Ya kita fokuskan ke Thailand Selatan aja, karena aku tinggalnya di daerah situ-situ aja gitu kan. Itu mereka suka banget pakai baju bola, pakai jersey bola gitulah. Dan di videoku juga banyak kan aku yang ngerekam gitu lagi pakai baju bola gitu ya, aku keikut juga akhirnya gitu. Ya enak emang pakai baju bola, buat santai enak, buat tidur enak. Tapi yang menurutku unik dan menarik, mereka pakai baju bola itu juga bisa buat jalan-jalan. Misal jalan-jalan ke tempat wisata gitu ya, pakai baju bola aja, biasa aja. Kalau kita kan di Indonesia gitu ya kita pakai baju yang kayak kaos-kaos yang gini lah, yang keren gitu kan. Mereka biasa aja, mereka ya udah berangkat pakai baju bola. It's okay karena mereka semuanya juga kayak gitu. Harusnya bagus ya, harusnya bagus, nggak ada gengsi-gengsian ya kan. Dan baju bola itu menurutku enak juga loh. Jadi aku sampai sekarang pun masih banyak tuh baju-baju bola yang aku bawa pulang, dan aku pakai juga sehari-hari. Sampai kadang gitu aku lagi beli rokok gitu, mau futsal mas? Enggak, emang aku pakai aja kayak gini, mau pakai kemana-mana pakai kayak gini gitu. Udah keikut jadinya gitu, lucu aja gitu. Dan juga gini, selain baju bola itu juga kalau ada nikahan gitu ya, ada nikahan teman kita nikah atau tetangga kita nikah, itu juga mereka biasanya pakai baju kayak buat baju gitu, buat baju buat teman-temannya gitu.
misal nikahan sama siapa namanya cowok sama ceweknya gitu, Rangga dan Cinta misal kayak gitu ya, ada tulisannya di belakang gitu, the wedding of kayak gitu. Oh, mereka pakai baju kayak gitu buat jalan-jalan juga beda loh, dan itu pun bahannya juga bahan jersey. Ya itu menurutku unik, menarik, lucu, tapi apa ya, efisien, apa ya katanya ya, efektif, apa ya, kayak yang bisa untuk semuanya gitu loh, apa sih, kayak gitulah, bisa dipakai buat ini itu gitu. Harusnya bagus sih, harusnya, cuman kalau kita ya mungkin gengsi lah ya. Lanjut, yang menurutku unik lagi dan menarik dan juga nih bikin aku kesel banget ya, nggak tahu kenapa ya, kebanyakan nih, nggak semuanya dong, kebanyakan orang Thailand apalagi yang aku kenal nih suka banget mendadak tuh, tiba-tiba kayak waktu aku di hadiah gitu ya, lagi ngapain ya, misal lagi main game gitu lah, main game gitu, tiba-tiba ditelepon, yuk kita pergi, kapan? Sekarang langsung, iya langsung ganti baju berangkat. Nggak mandi dulu, nggak usah, langsung kayak gitu. Itu masih belum seberapa ya, yang tadi aku ceritain itu kan waktu aku KKN dan PPL. Nah yang ini waktu aku berangkat kerja ke Thailand, ya kan, itu aku dapat infonya hari Sabtu nih, aku dapat info Sabtu siang. Terus aku harus berangkat ke Thailand kapan? Hari Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada satu minggu. Itu dapat info ya kan, hari Ahadnya, Minggunya mikir-mikir gitu, hari Seninnya nanya keluarga, hari Selasanya berangkat dari Kudus ke Jogja, terus hari Rabunya sampai hari Rabunya berangkat dari Jogja ke Thailand, hari Kamis sampai sana. Kurang mendadak gimana coba? Gimana kalau nggak punya paspor? Ya pastinya nggak jadi berangkat, ya kan? Nggak cukup tuh buat ngurus paspor segala macam. Gimana kalau nggak pernah pergi ke Thailand sebelumnya? Ya pastinya aku mikir-mikir, ya kan? Nggak tahu lokasinya kayak gimana, nggak tahu keadaannya kayak gimana. Nggak mungkin juga langsung tiba-tiba berangkat dalam waktu kurang dari 1 minggu. Oke, sayang sekali baterainya udah merah dan udah kedip-kedip gitu ya. Ini tadi juga videonya udah ke stop, itu aku ulang lagi. Baterainya udah merah, kayaknya kita sudahi dulu cross culture untuk kali ini ya. Kita akan lanjut ke part kedua atau ketiga lagi kapan-kapan. Terima kasih yang udah nonton. Closingnya aku blank nih, mau ngomongin apa lagi, yang penting subscribe. Oke, bye, makasih.